Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah cerita untuk Mukibin, para pecinta Habib. Ketahuilah bahwa pengkultusan itu berarti menganggap seseorang secara berlebihan, ya, menganggap seseorang yang dikultuskan tersebut suci dari kesalahan. Dan pengkultusan biasanya akan membenarkan apa saja yang dilakukan dan dikatakan oleh seseorang yang dikultuskan. Mengkultuskan orang ibarat orang yang fanatik buta, sehingga melihat orang yang dikultuskan sepi dari kesalahan. Dan setiap orang yang mencoba mengkritik orang yang dikultuskan tersebut akan dianggap sebagai pembenci atau sebagai penghina, atau digiring, di framing sebagai penghina para ulama atau habaib. Kan ngeri ini. Para muhibbin ini banyak yang mengkultuskan Habib pujaannya secara berlebihan, karena sudah termakan doktrin bahwa Habib pujaannya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kami berpesan kepada para muhibbin dimanapun kalian berada. Ketahuilah bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW tidaklah maksum atau terjaga dari kesalahan. Apalagi setelah diteliti, Habib pujaanmu bukanlah keturunan Nabi yang di situ itu maksum. Itu hanya yang maksum itu hanya baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW yang terjaga dari kesalahan pun melarang umatnya untuk mengkultuskan beliau. Rasulullah SAW itu dilarang. Ta'asub fanatik buta itu dilarang. Rasulullah SAW bersabda, la tatruni kama adzorat an-nasoro ibna Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Ya, artinya janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanya hambanya, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya Allah, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis di atas jelas Islam sebagai agama yang egaliter melarang umatnya untuk mengkultus orang, karena memang dalam ajaran Islam semua kedudukan manusia itu sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya saja, bukan atas dasar nasab. Perlu ditekankan bahwa Islam itu melarang umatnya untuk mengkultuskan orang. Rasulullah SAW sendiri tidak suka apabila dikultuskan dan dipuja-puja secara berlebihan. Dan beliau pun bersabda, ya ayuhan nasu qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan ana Muhammad Abdullahi wa rasuluh ma uhibbu antarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jal. Ya, artinya, wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa atau wajar. Kalian ucapkan, jangan kalian terbujuk oleh syaitan. Aku tidak lebih adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat atau menyanjungku di atas melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan biasanya ya, para masyarakat ini akan mengkultuskan seseorang yang mempunyai derajat ilmu seperti orang soleh ataupun sayyid atau syarif yang merupakan keturunan Rasulullah SAW. Islam sendiri mendorong umatnya untuk menghormati dan bukan mengkultuskan seseorang yang mempunyai derajat ilmu seperti orang soleh dan sayyid atau syarif.
Dan orang yang mengkultuskan seseorang biasanya akan bertindak berlebihan atau hulu. Dan Islam dengan jelas melarang perbuatan hulu. Nabi Muhammad SAW juga telah mengingatkan dalam sabdanya, Iyyakum wal hulu fiddin fa innama ahlaka man kana qablakum al hulu fiddin. Yang artinya, jauhkanlah diri kalian dari hulu atau berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap hulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Adapun yang dimaksud dengan penyimpangan adalah pengkultusan berlebih-lebihan dan membuat perubahan-perubahan. Seperti itu adalah ungkapan kalimat yang menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan yang dimaksud dengan pengkultusan itu sendiri adalah melewati batas-batas tertentu dan keluar dari apa yang diinginkan secara syar'i. Wahai mukibin dimanapun kalian berada, ketahuilah, inilah contoh gerakan atau kelompok yang kemarin muncul di permukaan, sebut saja kelompok ISIS, yang dalam doktrinnya untuk menanamkan fanatisme ke tingkat pengkultusan dengan mengklaim pemimpin tertingginya Abu Bakar al-Baghdadi adalah keturunan Nabi SAW. Setelah diteliti, ternyata orang Yahudi dan merupakan agen Mossad atau dinas rahasia luar negeri Israel. Jelas bahwa kelompok ini keluar dari kaidah syar'iyah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Pemikiran dari kelompok ini berbahaya karena keluar dari makna Islam dan sebenarnya, dan keluar dari prinsip-prinsip yang benar. Nah, makanya terkenal dengan Khawarij. Adapun di antara penyebab munculnya pengkultusan ya kepada sesuatu, pertama, kurangnya pemahaman terhadap agama. Kedua, keinginan untuk menentang semua kebijakan pemerintah atau umaro, sehingga pemerintah seakan-akan salah dan halal darah mereka untuk diperangi dan dibunuh. Rasulullah SAW pernah menggambarkan tentang kelompok yang berlebih-lebihan mengkultuskan seseorang. Kelompok itu adalah Khawarij. Kelompok yang pertama kali memunculkan al-hulu atau pengkultusan tersebut, baik dari sisi akidah maupun akhlak sehari-hari. Adapun di antara bahaya penyimpangan mereka sebagai perongrong keamanan dan ketenangan hidup, karena makna aman itu adalah ketenangan yang diperoleh manusia pada agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta, atau disebut dengan 5 hajat dasar hidup. Kelompok yang menyimpang ini sengaja menghilangkan 5 dasar hidup orang banyak ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin ketenangan hidup seseorang dalam mencari rizki. Simaklah firman Allah dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Allah, jadikanlah negeri ini Makkah, negeri yang aman, dan berilah penduduknya rizki buah-buahan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Simak juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Quran Surah Quraisy ayat 34. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang setiap hari merasa aman di rumahnya sendiri, sehat badannya, ya. Barang siapa yang setiap hari merasa aman di rumahnya sendiri, sehat badannya, dan ada makanan pada hari itu, seolah-olah dia mendapatkan dunia dan isinya.
Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bisakah orang-orang ini menggunakan akal sehatnya sehingga mereka bisa memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai firman-Nya itu? Bagaimana bisa mereka membunuh, membakar, bahkan mengkafirkan manusia seperti apa yang telah dilakukan kelompok ISIS dan kelompok radikal lainnya? Tidakkah mereka melihat ya dan bercermin kepada kelompok yang berdiri lurus dengan asas toleransi, kemudian memperoleh kemudahan ya tanpa kekerasan dan permusuhan? Kelompok-kelompok radikal yang kemarin kita saksikan di berbagai siaran televisi dan medsos hanya mengatasnamakan agama sebagai tameng mereka, atau musang berbulu ayam, musang berbulu domba. Sementara mereka menjajah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman hidup orang banyak. Dan ini adalah bentuk kebodohan umat hari ini. Di antara musibah kelompok ini adalah selalu menggunakan simbol dan alasan agama untuk pembenaran perbuatan mereka, seolah mereka adalah sosok dan contoh model beragama yang benar sebagai penjaga agama dan penjaga syariat. Padahal kenyataannya kehidupan mereka justru jauh dari pesan-pesan agama. Di antara musibah yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok radikal ini, mereka juga menusuk Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dalam dan menuding bersalah, baik itu syekh-syekh besar maupun ulama-ulamanya, serta para kiai. Padahal betapa sikoh dan istiqomahnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di belahan bumi manapun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Wahai para mukibin, itu adalah kisah nyata, maka berhati-hatilah serta pergunakanlah akal sehat dan kewarasanmu. Wah, ini menarik untuk para mukibin ini. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.